Betapa kami sadar ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kebaikan-Mu bukan cuma hari ini, bukan cuma hari kemarin, tapi untuk selama-lamanya. Engkau mengejar kami dengan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, untuk kami semakin tenggelam di dalam kasih-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Bagi adik-adik yang akan belajar dalam kelas baptisan, nanti boleh turun ikut Mr. Edo. Ya, yang mau baptis saudara boleh ke kelas bawah untuk belajar baptisan. Oke? Ada beberapa anak, itu ada Al, ada David, dan kemudian ada siapa lagi? Ada Syam, tapi Syamnya belum datang. Ya, oke. Bagi Anda yang mungkin juga punya saudara atau keponakan saudara yang belum baptis dan ingin ikuti pelajaran baptisan, diundang saudara ya. Boleh saja untuk setiap minggu nanti Mr. Edo akan mengajar. Ya, baik saudara. Ya, beberapa minggu lalu, tepatnya 3 minggu lalu, saya kembali melakukan PET scan. Ya, kalau bahasa Indonesia PET scan saudara. Untuk mengetahui apakah kanker yang pernah ada dalam tubuh saya itu sudah benar-benar bersih, atau mungkin mengendap, atau mungkin biasanya kebanyakan itu nyebar saudara. Ya, jadinya dokter meminta saya setiap 6 bulan untuk melakukan PET CT saudara, dan saya lakukan saudara, dan puji Tuhan. Ya, waktu saya bawa hasilnya, dokter lihat dan kemudian saudara berkata, ya alhamdulillah Bu. Wah, kaget saudara. Ya, nama bersih katanya. Saya bilang puji Tuhan, amin saudara. Saya berkata terima kasih Yesus, kebaikan Tuhan luar biasa. Tetapi saudara, waktu dilihat hasil lab saya, lever saya saudara, GSOT, GSPT itu tinggi banget. Kalau dulu sudah mencapai 3 kali lipat lebih tinggi, justru belakangan ini sampai 7 kali lipat saudara. Dan itu nggak baik, nggak bagus banget gitu. Dokter khawatir dan dia berkata, wah ini kenapa ya kok tinggi, padahal sudah dikasih obat. Ya, sudah makan obat nggak tahu sudah berapa ratus saudara. Dan akhirnya dia bilang, Bu, saya ingin tahu ya untuk dites hepatitis, apakah ada kanker di hati, di lever saudara. Jadi diambil lagi kembali pemeriksaan untuk hepatitis B, hepatitis C, karena memang hasil labnya tinggi. Ya, dia berkata nggak boleh ditunda. Saya sudah beberapa kali pindah dokter juga untuk ngecek lever saya. Jadi dokter yang khusus menangani kanker, saya berkata ini nggak boleh ditunda, Bu, urgent banget. Kalau bisa malam ini juga dicek untuk hepatitis, dan nanti hasilnya langsung kasih ke saya ya. Sampai pesan sama susternya juga, tolong ya hasilnya ibu ini langsung dikirim ke saya. Wah, saya sudah doa saudara tadi seperti kita bilang, dibawa dalam doa, sudah digumuli. Enggak saudara ya, saya percaya, saya punya prinsip kalau Tuhan sembuhkan saya pasti tuntas. Amin. Enggak ada disembuhkan 50%, 60% disisain penyakit, enggak mau saya saudara. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan tubuh saya. Dan kemudian setelah hasil labnya keluar, ya ditulis negatif saudara, amin. Jadi saya tidak ada hepatitis B, hepatitis C saudara. Ya, bagaimana kelanjutannya nggak tahu, karena dokter juga kasih obat lagi saudara. Bukan lagi obat-obat yang generik, tapi obat yang mahal banget, karena dia berkata kamu sudah makan ratusan obat dan belum sembuh, jadi saya ganti obat yang lebih paten. Yang makan ini sudah nggak kira-kira dikasihnya berapa ratus saudara untuk saya konsumsi. Nanti sebelum itu habis obatnya saya cek kembali. Beberapa hari lalu saya cek kembali saudara lever saya. Ya puji Tuhan saudara, puji Tuhan, amin saudara.
Anda berkata, udah sembuh ya Bu? Baik. Kagak, saudara, naik malah 8 kali lipat. 8 kali lipat lebih tinggi dari normal. Bagaimana perasaan saya, saudara? Apakah tetap percaya? Saya berkata, saya tetap percaya. Amin. Kebaikan Tuhan, saudara, bukan cuma kita dapatkan pada waktu kita sembuh. Tetapi tadi lagu tadi katakan, Tuhan ya mengizinkan, membawa kita untuk melewati api. Dan saya percaya api yang Tuhan izinkan saya untuk lewati bukan untuk saya sendirian, tapi Dia ada di dalam api itu bersama saya. Amin. Jadi saya percaya, saudara, satu waktu ya anak saya juga berkata, cek saja kembali, disembuhkan, diperiksa kembali dan diobati. Kalau dokter ini belum ada kemajuan, pindah lagi, pokoknya sampai sembuh. Saya cuma bilang saya punya dokter satu di atas segala dokter, yaitu Tuhan Yesus. Amin, saudara. Untuk syaraf kaki saya, puji Tuhan, saudara. Ya, saya berkata selalu puji Tuhan. Di tengah baik ataupun tidak baik, saudara, keadaan saya punya satu prinsip, Dia sangat baik. Jadi saya tidak mau mengatakan Tuhan baik berdasarkan kesehatan saya. Saya tidak mau mengatakan Tuhan baik berdasarkan Dia sudah sembuhkan saya, tidak. Tetapi apapun yang terjadi, saya berkata dan selalu berkata Dia sangat baik. Karena kebaikannya nggak pernah berubah, saudara. Amin. Dan saudara, ya saya masih tetap berobat syaraf, ya karena memang ini sangat menyiksa. Kalau saya bilang sama Pak Riki, ini nerakanya dunia, saudara. Kenapa? Karena wow, sakit. Kalau Anda pernah digigit, saudara, sama anjing, ya itu gigitannya, giginya nggak melepas, saudara. Jadi rasanya gimana, saudara? Ya kadang-kadang saya juga cukup terganggu, kadang-kadang emosi saya kalau lagi di tengah sakit itu cukup tinggi. Ya kadang-kadang ngomongnya juga jadi sedikit marah-marah gitu, saudara, ya yang merasakan itu Pak Riki. Kenapa sih tensinya tinggi melulu? Karena lagi sakit, saudara. Itu ngegigit banget dah. Udahlah, cerita itu Anda nggak pernah tahu karena nggak rasain sih. Tapi saudara, saya berkata, Tuhan, Engkau sembuhkan aku pasti 100%. Dan puji Tuhan, saudara, beberapa waktu lalu saya bisa pergi ke Belitung bersama anak-anak dan keluarga. Itu anugerah Tuhan, amin. Pokoknya bisa jalan, saudara, dan tajamnya jarum di kaki saya sudah mulai muntul, sudah mulai melemah tajamnya sehingga saya bisa melangkah lebih enak walaupun masih digigit sama sakitnya. Tapi saudara, saya waktu kena sentuh lantai tanpa alas kaki, ya artinya kalau orang Jakarta sore ciaka, saya nggak ngejerit-jerit, saudara. Kena sendal, kena sepatu, saudara, sudah bisa walaupun masih nggak nyaman dan sakit, tapi sudah berkurang jauh. Dan saya terus berkata, pasti satu waktu saya akan kembali pulih seutuhnya. Amin. Kita beri kemuliaan Tuhan karena Dia sangat baik dan sungguh baik. Bahkan kalau saya bisa saksikan Pak Riki itu nggak mau kesaksian sih. Beberapa kali dia mendapat serangan, saudara. Serangan apa, Bu? Ya tiba-tiba dia masuk ke kamar, saudara, berkata, Mama, gua mau stroke nih. Kenapa? Karena tangan separuh sudah lemes, kesemutan, dan setengah pipinya sudah tebal, saudara. Saya berkata, cepat tidur, saya tensi, saudara, dan cukup kaget karena 195 plus bawahnya sekitar 85 atau 90. Wah, waktu saya tahu 195 langsung saya bilang makan obat. Langsung makan obat, saya bilang jangan bergerak, diam saja ya, dan kemudian kasih obat dan kemudian saudara perlahan pulih. Ya walaupun beberapa hari masih terasa lemas, bahkan kemarin malam kembali dia masuk kamar dan dia berkata, "Mah, gue mau stroke lagi nih. 2 kali serangan, terus saya tensi kembali masih tinggi, saudara." Ya saya berkata, ya sudah, nanti kamu akan kembali, kita akan cek dokter untuk mengetahui tekanan darahnya. Kok tiba-tiba nggak ada pusing, nggak ada apa-apa ya, tapi mendadak sangat tinggi, dan kemudian secara instan juga itu langsung turun. Ya saya bilang ini nggak bagus, saudara. Yang serem kalau satu waktu dia lagi kendarai mobil
serangan datang ya Pak Bekti ngerti ya, itu tiba-tiba kalau gejala stroke datang kan lemes, nggak bisa nyetir dan sebagainya. Saya bilang taruh obat di dalam tasmu, kantong, pokoknya kalau udah mulai terasa gejala makan obat. Saya berkata itu Tuhan yang baik. Pak Riki selalu bertanya, kenapa ya Ma? Makan apa ya Ma? Salah apa ya Ma? Kolesterol kali Ma. Terus dia tanya. Saya bilang Pak, kalau ditanya kenapa dan mengapa, aku nggak bisa punya jawaban. Karena sakit. Mungkin orang berkata kurang olahraga, makannya nggak benar. Saya berkata ada begitu banyak bukti di mana orang menjaga hidupnya dengan makanan sehat, dengan olahraga, dengan makanan vitamin, tapi toh tetap sakit dan meninggal. Satu aja yang mesti dipegang, semua karena Dia. Sudah. Jadi nggak usah dicari penyakitnya. Saya nggak pernah cari kenapa saya kanker, apakah saya kepahitan, apakah saya kecewa, apa saya marah. Saya nggak pernah cari itu, saudara. Dan saya nggak pernah tanyakan itu kepada Tuhan. Ya salah satu teman saya, saudara, ya dia bertanya, lu pernah nggak tanya sama Tuhan, kenapa lu kanker? Enggak. Pernah nggak ibu kecewa karena kok ibu yang begitu setia kok dapat kanker? Enggak. Enggak terbesit di pikiran saya untuk menanyakan itu kepada Bapa. Karena saya tahu banget Dia sangat baik. Sudah, itu saja. Kalau Dia sangat baik, Dia pasti beri yang terbaik. Enggak ada jeleknya. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, waktu kita punya prinsip itu, waktu kita punya pikiran bahwa Dia baik, Dia nggak pernah hukum, Dia nggak pernah hakimi kita, Dia nggak pernah disiplinkan kita dengan penyakit kita walaupun mungkin kita buat salah, maka Anda akan rest. Anda akan punya kenyamanan, saudara. Ya, dan kita nggak akan bertanya-tanya lagi kenapa, mengapa, dan apa, enggak. Tapi kita berserah, bersandar penuh, Dia baik, titik, sudah. Jadi saya jalani saja hidup, saudara. Saya bilang sama teman saya juga, nikmati saja hidup, nggak usah pusing. Hari ini bisa makan enak, makan. Hari ini bisa belanja, belanja. Hari ini bisa hidup, hiduplah. Ya, nggak usah mumet, saudara. Dan terus bertanya kepada Tuhan kenapa dan kenapa. Satu hal, pokoknya percaya, Dia apa, saudara? Baik. Amin. Nah, saudara, hari ini firman Tuhan, coba kita mau lihat Yeremia 33 ayat 1. Yeremia 33 ayat 1 bunyi begini, saudara. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Nah, saudara perhatikan, kalau dikatakan datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya, satu kali Tuhan berfirman itu sangat penting. Katakan amin. Setuju ya? Apalagi dua kali Tuhan berfirman, itu berarti sangat penting, saudara. Ya, lihat waktu dulu, saudara, kalau Alkitab atau Tuhan memanggil atau berkata dua kali berturut-turut, itu berarti sesuatu yang spesial, yang penting. Keluaran 3, lihat saudara, Keluaran 3 ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, iya Tuhan. Ya, Tuhan memanggil Musa, namanya bukan satu kali, tetapi dua kali. Musa, Musa. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan, ingin katakan kepada Musa, dan Musa harus perhatikan karena ini sangat penting. Kalau saya manggil Anda gitu ya, Sarah sekali udah penting. Tapi kalau saya panggil Sarah, Sarah berarti sangat penting. Ada sesuatu yang harus saya katakan, itu urgent, penting, spesial. Tangkap ya saudara ya. Nah, lihat lagi juga Lukas 10 ayat 41, saudara. Ini Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Anda akan lihat ya, kalau dua kali Tuhan mengatakan atau menyebut nama seseorang, itu penting. Satu kali saja dia sebut nama kita, sudah sangat berarti. Ini dua kali. Nah, Tuhan nyatakan firman-Nya kepada Yeremia dua kali, saudara. Berarti ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan ingin katakan kepada Yeremia. Setuju ya saudara ya? Firman yang pertama
tadi kan firman yang kedua yang kita baca. Yang pertama kapannya? Coba lihat saudara. Ya Yeremia 32 ayat pasal sebelumnya. Yeremia 32 ayat yang pertama dikatakan begini. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Jadi firman yang pertama Tuhan katakan kepada Yeremia waktu di zaman saudara ya pemerintahan Nebukadnezar. Kita tahu Nebukadnezar bukan raja orang Israel. Ya, saat itu saudara, bangsa Israel saudara dibuang saudara ke pembuangan ke Babel. Dan sejak itu bangsa Israel saudara ditawan. Ya, ditawan, dijadikan budak saudara oleh musuhnya. Anda tangkap? Jadi firman Tuhan kepada Yeremia datang pada waktu Yeremia lagi dalam tahanan. Firman yang pertama jelas dikatakan Yeremia di dalam pemerintahan musuhnya Nebukadnezar. Dan firman yang kedua Yeremia tadi 33 ayat yang pertama juga dikatakan ya 331 datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung. Yang pertama datang kepada Yeremia firman Tuhan waktu dia masih dikurung. Yang kedua firman Tuhan datang juga Yeremia masih dikurung. Artinya dia masih ditawan. Ikuti saya. Amin. Jadi masih ditawan saudara. Tertawan saudara ya. Dan saudara ya orang yang ditawan, yang dikurung gak enak saudara. Siapa di antara Anda yang pernah kunjungan ke penjara? Itu orang-orang tahanan, orang-orang yang dikurung. Dan saya dapati saudara orang-orang yang dikurung, yang ditahan, yang dipenjara, hidupnya nggak bebas saudara. Dia nggak bisa leluasa keluar beli nasi warteg, atau dia berkata, kita makan yuk bro. Di sana yang lagi diskon 50 tuh ya, ketemu terus ya bro ya, karena lagi nikmati fasilitas. Gak bisa saudara. Ya dia berkata sebentar deh mau beli gudeg-gudeg, gak bisa. Dia terkurung di penjara. Boro-boro dia keluar beli makanan saudara. Untuk keluar dari kamarnya, selnya, itu pun ada jam-jam tertentu. Dia nggak bisa leluasa keluar dari kamar sekotak di mana dijeruji besi, kemudian digembok, nggak bisa keluar. Ada jam-jam tertentu saudara di mana mereka diizinkan keluar biasanya untuk olahraga pagi, terus kegiatan-kegiatan saudara. Kalau saya pernah kunjungan ke beberapa penjara, khususnya penjara wanita, itu ada kegiatan, entah itu menjahit, yang hobi menjahit, ada kegiatan salon, diajarkan saudara untuk bisa gunting rambut, dengan harapan pada waktu mereka telah bebas, tidak lagi di penjara, tidak lagi dikurung, mereka bisa hidup mencari nafkah mereka sendiri. Anda tangkap ya? Tapi jam-jam selanjutnya mereka dikurung, ditahan saudara. Dan gak enak banget karena itu kamar yang kecil dan biasanya ditempati banyak orang. Satu penjara saudara yang muatnya, saya pernah tanya itu kepada sipirnya, muatnya 3.000 orang. Tetapi dijejal sampai 8.000 orang. Saya nggak bisa bayangin saudara, ya kamar yang kecil kadang-kadang dihuni bisa 10-20 orang. Dan saudara betapa nggak enaknya saudara. Ya kita, satu orang yang pernah saya tanyain waktu di penjara, dia berkata, aduh bu, untuk bergerak ke kanan, ke kiri, Anda tidur gitu kan, ya miring, nah udah pegel kita ganti posisi, benar nggak sih? Ada nggak di antara yang tidur saudara satu gaya, nggak gerak-gerak? Rasanya saya sih nggak betah saudara. Ini dia bilang nggak bisa bu, karena waktu dia gayanya ganti ke kanan, kaki orang saudara, ganti posisi ke kiri, kaki orang juga. Artinya saudara itu udah kayak pepes ikan dijejer. Punya bayangan ya? Kalau Anda mau lebih lagi tahu
kapan-kapan kunjungan ke penjara, saudara. Jangan di penjara, amin. Jangan di penjara, tapi kunjungan ke penjara. Agar Anda tahu betapa kalau Anda bebas hari ini, Anda nikmati kebaikan Tuhan, itu sangat luar biasa. Amin. Kan di penjara banyak macam, saudara. Mungkin karena kesalahannya sendiri. Dia buat dosa, dia buat kesalahan, dia mencuri, dia menipu, dia membunuh. Akhirnya dihukum di penjara. Tapi ada beberapa orang yang di penjara karena difitnah. Ya, ditipu, saudara. Tangkap ya. Jadi bukan kesalahan dia, kesalahan orang lain, tapi dia di penjara. Dan itu, saudara, nggak enak. Nah, saudara, mungkin Anda berkata, saya nggak di penjara, Bu, saya orang bebas. Tapi berapa banyak di antara kita yang di penjara di dalam hidup kita tanpa Anda sadari? Kayak seperti saya terkukung, saya di penjara, saya merasa, saudara, dalam penyakit saya. Rasanya saya mau bebas, saudara, nggak bisa. Kalau dulu saya bisa bergerak, saudara, wah cepet gesit, mau kemana saja, saudara. Ya istilah mau naik mobil, mau naik motor, mau naik busway, mau naik ke gelantungan, ya itu saya bebas. Sekarang nggak bisa, saudara. Untuk naik tangga aja kadang-kadang saya perlu didorong supaya saya nggak terlalu capek untuk naik. Kemarin ke Belitung dengan usaha yang begitu rupa, saya tetap mau syuting, saudara, untuk YouTube, saudara. Nggak ada yang paksa, tapi itulah kerinduan saya untuk saya bisa tetap jadi berkat di tengah saya dimanapun. Ya mungkin Eli bisa melihat bagaimana malamnya setelah itu kaki saya bengkaknya gede, saudara. Dan sendal jepit, saya nggak bisa pakai sendal lain, sendal jepit karena itu lebih leluasa. Itu nggak muat, nggak masuk. Karena kaki saya membengkak gede banget. Di hotel disiapkan sendal, saudara, tapi sendalnya juga bukan sendal apa tuh ya, Kak ya? Sendalnya sendal kayak jepit juga. Malam-malam saya bilang, Ma Ita, tak punya sendal nggak? Mama nggak bisa pakai sendal ini karena kakinya nggak masuk. Pagi masuk bisa jalan-jalan syuting, malamnya nggak bisa karena bengkak. Ya, nggak ada. Ya, Edo, Ita baik cari di lobi hotel untuk beli, saudara. Tapi semuanya jepit, nggak bisa. Saya bilang nggak bisa, udah nggak muat. Ya, udah ciaka, artinya tanpa alas sendal, nyeker. Nyeker, saudara, lantainya ada debu sedikit aja. Itu buat saya udah teriak-teriak, sakit, saudara. Saya nggak bisa nggak pakai sendal. Jadi saudara, Tuhan menderita banget sih nih, penyakit yang memenjarakan saya. Gak enak, saudara. Tapi syukur puji Tuhan, Tuhan baik. Saya biasa pergi gak pernah bokos kaki. Tapi kali itu Tuhan suruh saya bokos kaki. Akhirnya saya tidur pakai kaos kaki. Jalan-jalan di kamar pakai kaos kaki. Lumayan, saudara. Amin. Ya, saudara, terus untuk bisa jalan, lihat mereka di pantai, main air, main pasir. Waduh, saudara, kena debu sedikit aja kaki saya udah jerit, bagaimana pantai. Ya, tapi saya tetap nekat, tetap mau. Akhirnya Edo dengan baik hati memberikan sepatu pantainya kepada saya untuk saya pakai, sehingga saya bisa melangkah di atas pasir walaupun dengan Ya, Pak Riki yang tuntunin, Pak Riki yang dorong, Pak Riki yang jagai, sehingga dia pun kakinya kena karang, sudah kena pasir. Dia berkata, wah ilah pengorbanan seorang suami untuk hanya istrinya bisa rekaman, saudara. Padahal saya bukan YouTuber terkenal. Mungkin Anda juga nggak pernah nonton nih YouTube saya. Saya nggak peduli karena saya bukan cari ketenaran, saudara. Tapi ada rasa bahagia banget kalau 1-2 orang tiba-tiba WA dan berkata, Bu, saya diberkati banget. Bahkan beberapa saudara, ya saya pernah kirim saudara, orang yang ada di Hong Kong, dan dia waktu itu dia nangis, dia WA saya. Gue dengerin itu, sebetulnya sebelum gue denger itu gue udah niat bunuh diri. Tapi waktu gue denger lu khotbah, gue gak jadi. Wah, saudara, saya rasa mau nangis. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Di tengah ketidakberdayaan saya, saudara, saya tetap bisa jadi berkat di mana mengingatkan mereka akan kasih Bapa.
Saya berkata, kuat dan semangat. Karena Tuhan gak pernah tinggalkan. Dia merasa hidupnya sendirian, saudara. Tapi saya berkata, Tuhan, Engkau menyertai dia. Amin. Jadi tetap ada semangat buat saya, saudara. Walaupun di tengah susah payah, di tengah keberadaan saya berkata, saya ingin banget nanti kalau saya udah gak ada, saya sudah meninggal, tetap ada YouTube channel saya yang mungkin bisa menyentuh orang-orang yang lagi butuh akan kasih Bapa. Maka saya bilang saya nggak pernah putus asa di tengah apapun. Anda kalau lihat saya rekaman keren banget, senang ada yang pikir saya sakit. Tapi tahukah Anda ya, kalau lihat di belakang layar, aduh susah payah. Tapi itulah orang yang terpenjara dengan penyakit, yang terkukung, sehingga saya nggak bisa leluasa merekam seperti keinginan saya. Saya harus menerima apa adanya di tengah kekurangan saya. Anda tangkap ya? Saya nggak tahu apa yang Anda alami dalam kepenjaraan Anda, atau Anda merasa terkukung. Ada mungkin orang yang merasa terpenjara karena ekonomi. Mau beli ini nggak bisa, mau beli itu nggak bisa, mau ini nggak bisa karena keberadaan keuangannya yang pas-pasan. Sehingga dia merasa terpenjara dalam kemiskinan. Dan itu membuat dia sesek, saudara. Ada juga orang yang terpenjara dengan sakit hati, kecewa yang gak pernah bisa dilepaskan, sehingga hidupnya penuh dengan bayang-bayang kepahitan, saudara. Dan itu saya katakan juga gak enak, saudara. Anda akan rasakan tidak nyaman, resah, karena kepahitan, kekecewaan itu begitu menggerogoti, saudara. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hidupmu, tapi saya percaya kita pernah, setidaknya pernah dipenjara oleh segala keadaan yang mungkin tadi saya sebutkan. Setuju nggak, saudara? Saya nggak tahu dengan Anda hari ini, apakah Anda masih terpenjara, ya masih terkurung, saudara, masih terkekang, ya nggak tahu. Ada orang juga, saudara, aneh, seorang pria kaya, tapi didapati sakit dan kemudian dicek, saudara, nggak ada penyakitnya. Ya akhirnya dokter tanya, hasilnya semua bagus, kenapa kok sakit dan nggak kunjung sembuh? Ternyata, saudara, pria kaya ini ingin membeli sesuatu, dia ingin beli mobil, tapi istrinya nggak setuju. Nah, aneh ya. Mungkin kita berkata, kok gitu sih? Pria ini tidak mau ribut, nggak mau ribut-ribut gitu ya, udahlah. Jadi ikuti kemauan istrinya, tidak beli mobil itu. Tapi dia punya keinginan dan tetap mau beli, tapi nggak bisa. Dan itu dia dipenjara, saudara, rasanya terpenjara. Dan itu yang menyebabkan dia sakit. Anda ada keinginan yang belum terpenuhi, jangan bikin sakit itu, saudara. Amin, amin. Ya pasangan-pasangan, kalau istrimu ingin beli apa, kalau kamu punya duit, beli deh. Amin. Please deh, senengin istrimu. Begitu juga ibu-ibu, jangan dipegangin terus duit suamimu begitu ketat. Padahal yang cari duit laki lu. Tapi kita nggak boleh keluar, saudara. Pokoknya ini mau berapa? Nggak bisa. Ini buat anak, ini buat nanti masa depan, ini buat sekolah. Sehingga suaminya nggak punya kebebasan untuk menggunakan jerih lelahnya. Saya percaya di sini nggak ada, tapi ditemukan banyak, saudara, pasangan-pasangan yang model hidupnya seperti itu. Dan saya tahu banget nggak enak. Amin. Ada juga istri yang merasa takut sama suaminya, saudara. Saya punya teman, satu waktu dia punya rumah bagus, saudara, jendelanya, kacanya itu rumput. Tapi dia berkata, Bu, gue seperti hidupnya dalam penjara. Di depan ada rumput, taman bagus, tapi gue seperti dalam ruangan sesek. Kenapa? Karena dia takut sama suaminya. Padahal suaminya baik, nggak pernah pukul, nggak pernah marah, tapi dia takut sama suaminya. Takut, nggak tahu dari mana rasa takut itu, pokoknya takut aja. Kalau suaminya udah melotot, suaminya sudah mulai sedikit dia rasanya ciut, saudara. Anda pernah rasakan? Dulu saya gitu, saudara, melihat Pari itu kayaknya wah, serem banget. Saya pergi nggak pernah leluasa. Saya kalau pergi sama teman, saya berkata, gue mau pulang nih cepat. Laki gue bentar lagi pulang.
Ya biarin aja. Jangan, kalau dia pulang gue masih ada di rumah, jadi gue kagak boleh. Emang laki lu galak? Kagak, dia baik banget. Tapi sayanya yang takut. Saya gak ngerti. Orang bilang bego, ya bodoh lu. Tapi itu yang saya alami. Ketakutan yang gak wajar, sesuatu yang menghukum saya, memenjarakan saya, sehingga saya gak bebas dan gak leluasa. Ada ketakutan yang saya nggak ngerti, saudara. Padahal dipukul kagak, diomelin kagak, saudara. Malah mungkin laki saya berkata, syukur dan lu pergi. Dia kan bosan ya sama saya terus. Tapi ada ketakutan. Jadi ada begitu hal, saudara, yang membuat hidup kita merasa terpenjara. Nah, hari ini dengar, saudara. Bagi kita yang punya penjara-penjara dalam hidup kita yang mungkin orang lain gak lihat, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tuhan ingin lepaskan dan bebaskan kita. Amin. Kita adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita bukan lagi jadi budak seseorang, bukan lagi budak ketakutan, bukan lagi jadi budak penyakit, saudara, bukan jadi budak kemiskinan, bukan. Kita adalah orang yang free, orang yang bebas karena Dia sudah memerdekakan kita. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, lihat, saudara. Ya, lihat ayat keduanya, Yeremia 33 ayat 2. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Lihat, saudara, Tuhan yang menjadikan bumi. Saudara pernah belajar tentunya, bumi ini berdiri ditegakkan di atas apa? Enggak ada tiangnya. Bumi ini berputar di ruang angkasa tanpa ada satu tiang menyangganya. Enggak tahu, saudara, tapi dia berputar dengan porosnya. Porosnya di mana? Enggak ada yang tahu, saudara. Ya, perputaran bumi itu dengan kecepatan yang tetap, enggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kecepatan poros bumi ini enggak pernah sedetik pun, saudara. Ia berubah karena apabila saudara berubah, maka jadi berubahlah semuanya. Kecepatannya kalau sekarang ini 1/10-nya aja lebih cepat, saudara. Maka waktu pagi, saudara, dan waktu malam jadi lebih panjang. Apa yang terjadi, saudara, kalau pagi poros bumi lebih cepat 1/10-nya aja, maka pagi tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada di bumi ini terbakar habis. Malamnya tanaman kita menjadi menciut, dingin, beku, gak bisa hidup. Aneh, Tuhan gak pernah mempercepat poros bumi atau memperlambatnya. Itu terus ada. Anda pikir gak kenapa begitu ya? Kalau Anda ini suka belajar dan suka merenung seperti saya tuh terkagum-kagum, heran. Anda kalau bola bumi aja Anda puterin, itu pasti satu waktu melemah. Kalau Anda puter, dia akan cepat, saudara, tapi lama-lama akan melemah. Betul, kayak bola, Anda puter gitu ya, cepat, tapi lama-lama dia akan melemah. Bumi sudah ribuan tahun nggak pernah cepat, nggak pernah lemah, tapi kecepatannya tetap. Ini firman yang mengatakan Tuhan yang menjadikannya. Amin, saudara. Wah, saudara, lihat ya, saudara, bumi ini kan mengelilingi matahari. Dan itu, saudara, ya, jaraknya juga sudah diatur Tuhan begitu rupa. Coba saja, ya, bumi ini lebih dekat sama matahari, sedikit aja lebih dekat. Apa yang terjadi, Tim? Hah? Kebakar. Bumi jauh dari matahari. Yang terjadi apa, Marvel? Beku. Anak-anak aja ngerti, saudara. Tapi bumi tetap, saudara, enggak menjauh, enggak mendekat, sehingga Anda enggak terbakar, enggak kedinginan, enggak beku. Siapa yang atur? Apa ada remote-nya, saudara? Ada kontrolnya?
Wah, kalau Anda ngebayangin aja penciptaan Tuhan yang dahsyat, itu membuat kita terpukau dan terkagum-kagum, saudara. Loh, dia atur bumi aja begitu rupa, masa sih dia nggak sanggup atur hidup kita? Bumi, siapa yang bisa atur dia supaya nggak dekat dengan matahari, supaya dia nggak jauh matahari? Siapa yang bisa? Profesor, dokter manapun nggak ada yang sanggup, saudara. Mau keahliannya mau begitu rupa, dia nggak bisa ngatur bumi. Hanya Tuhan. Maka kalau Anda renungan itu, Anda punya masalah, Anda bilang, lu Tuhan ngatur yang susah aja dia atur, apalagi hidup gue yang dia hilang. Masalah penyakit kecil, duit, nggak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengatur hidup kita. Amin ya saudara. Wah saudara ya. Kemudian jarak bumi bukan cuma tetap saudara dengan matahari, tetapi juga dengan bulan. Itu saya catat kurang lebih 240.000 mil. Nah, bila bulan dekat sama bumi, saudara, Anda tahu kan ya, pasti terjadi apa, Marvel? Kalau bulan dekat dengan bumi, maka terjadi ini anak-anak belajar, saudara. Saya cecer terus karena pengen tahu pinternya ini nyontek bukannya. Enggak, Oma, pinter beneran, puji Tuhan. Kan kita tahu bulan dekat dengan bumi akan menyebabkan air laut naik, Anda kerendam, rumah-rumah habis banjir, saudara. Loh, rumah Anda masih aman, gak banjir, bukan karena Anda nih punya rumah tingkat 4 seperti saya, tapi karena Tuhan menjaga jarak bulan sama bumi. Sampai sini, gak boleh lebih dekat. Kalau lebih dekat lagi, habis bumi ini kerendam sama air laut. Heran gak saudara? Heran. Saya tuh suka banget belajar ilmu bumi, ya ruang-ruang angkasa, lihat. Karena disitulah saya menemukan Tuhan. Saya terkagum-kagum bagaimana dia menciptakan bintang-bintang dengan cuma menyebut saja, dan kemudian mereka muncul, nggak membantah. Ajaib, saudara. Kalau saya bayangkan itu, maka saya bilang, apa sih artinya penyakit gue? Gak ada artinya bagi Tuhan. Dia bisa dan sanggup, terlalu mudah bagi dia untuk menolong Anda dan menolong saya. Amin, saudara. Lanjut, saudara, yang ketiga. Dia berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi firman Tuhan kepada Yeremia sampai 2 kali untuk beritahu ini nih saudara, hal penting saudara, apa? Memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Satu. Yang kedua, hal-hal yang tidak terpahami. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada 3 hal yang Tuhan ingin katakan kepada Yeremia sampai 2 kali firman-Nya, karena sangat penting, yaitu 3 hal ini. Dengar, ini juga penting bagi Anda. Amin. Saya gak usah teriak satu-satu kan namanya ya. Betty, Betty, Vivi, Vivi, Suryana, Suryana, Prio, Prio. Gak perlu, sudah 52 kali. Dan kita tahu firman ini penting, supaya kita yang terkukung, yang dipenjara, bisa bebas. 3 hal. Ya itu apa saudara? Yang besar, hal-hal yang besar. Saudara lihat, Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar. Dia adalah Tuhan yang maha besar. Karena dia adalah Tuhan yang maha besar, maka dia mau beri kepadamu hal-hal yang besar. Saudara jangan minta yang kecil-kecil, saudara. Mintalah yang besar, karena dia maha besar. Amin. Coba Anda lihat saudara, bagaimana Tuhan dalam Alkitab mengatur, menyembuhkan, menolong, mujizat dan sebagainya. Lumpuh bisa sembuh,
Buta yang gak ada korneanya, buta dari lahir, saudara. Artinya itu seumur hidup tidak terbentuk kornea mata. Tuhan bisa sanggup berikan kornea mata. Yang tertutup rapat Tuhan bisa buka dan jelikan, saudara. Kalau kita bilang Tuhan sakitnya saya cuma flu, aduh cuma covid, sembuhkan. Kecil saudara, minta yang gede. Jangan Tuhan, kanker ini berat. Orang kalau dibilang kanker, divonis kanker, langsung hidupnya seperti udah mati saudara. Langsung udah mati kanker. Stadium berapa? 4. Itu yang saya temukan kalau ketemu saya semuanya. 4. Kenapa saya bilang? Enggak. Serem ya. Rasanya kiamat ya kalau dapat kanker. Saya bukan hebat saudara. Anda tanya takut? Takut saudara. Saya melihat teman-teman saya menderita kanker udah pulang duluan beberapa orang. Teman-teman baik saya. Adik teman saya sudah baru 1 bulan kena kanker. Ya baru stadium 2C masuk ke 3. Enggak sampai 1 bulan lewat. Dia bilang kata Jel, kalau lu hidup si anugerah Jel. Saya berkata udah gua tahu, amin. Amin, saya bilang udah tahu itu anugerah. Teman saya udah kanker sudah, kemudian diperiksa kembali udah nyebar, bukan cuma hanya saudara di ginjal, di lever, di tulang belakang, saudara di mana-mana saudara, sampai dia menderita. Aduh, saya berkata ampun Tuhan. Dan akhirnya pulang juga. Saya berkata stop penyebaran kanker, tidak ada lagi, amin. Stop, saya harus bersih, sembuh. Bukan karena saya hebat jaga makan, tapi karena saya punya Tuhan Bapa saya yang sangat baik. Saya minta Tuhan kalau saya meninggal bukan karena kanker. Saya minta Tuhan kalau Engkau panggil aku pulang bukan karena sakit. Kalau boleh Bapa biarlah aku pulang karena memang sudah waktunya Tuhan panggil saya pulang. Minta hal-hal yang besar saudara. Minta saudara kalau engkau minta diberkati. Minta saudara kalau engkau ini saudara diberikan berkat yang gak sedang-sedang aja, yang secukupnya, tapi minta yang besar. Karena dia akan berikan kepadamu hal-hal yang besar. Uang saudara waktu muridnya mau bayar pajak, Tuhan bilang pancing ke danau dan engkau akan temukan ikan mulutnya melahirkan duit. Amin saudara. Di mulut ikan ada uang saudara. Dari mana itu? Saya kalau ada yang jual ikan itu saya mau beli saudara. Kalau kita pelajari lagi, ikan nggak pernah makan tuh yang tenggelam. Biasanya ikan ditaruh makanan dia makan kelalap, yang ngambang gitu ya dia makan. Ini uang, mata uangnya dari koin. Itu pasti kalau ditaruh di air sudah tenggelam. Mungkin sudah ketutup sama pasir, betul nggak bro? Tapi heran ikan bisa makan tuh. Kalau ikannya duitnya begini sudah gampang dimakan. Tapi dia tidur di pasir, bagaimana makannya? Itu cuma Tuhan. Lalu ikan bisa membuahkan uang. Saudara, waktu Anda butuh keuangan, bagi Tuhan mudah kirim. Mau burung gagak, mau ikan, mau apa lagi, dia bisa kirim kita uang. Saudara, nggak usah takut, burung aja dipelihara. Saya berkata sama Ita waktu dia khawatir tentang keuangan, saya bilang, tak, mama sih bukan sombongnya, nggak pernah khawatir tentang duit. Oh ibu banyak duit terus? Enggak saudara. Saya pernah punya uang cuma 100.000, dimana kemudian esok harinya saya harus bayar orang gitu 5 juta. 100.000 ke 5 juta gede, Bo. Dari mana? Minta. Itu tabu bagi saya. Kalau Anda bisa tanya ke anak-anak saya yang hidup, pernah nggak mama minta? Walaupun saya nggak punya uang, saya nggak pernah minta. Nggak pernah minta sama anak, nggak pernah minta sama suami, nggak pernah minta sama orang-orang, nggak pernah saudara minjem-minjem. Saya cuma minta ke dia, Pak, nggak tahu gimana, pokoknya aku percaya. Kalau engkau izinkan besok nggak bisa bayar, ya sudah. Mau di penjara, mau ditangkap, udah lah. Pokoknya pasrah aja dah, percaya dia baik. Amin.
Saya lewati saudara krisis keuangan bukan 1-2 kali. Kalau saya lihat gedung ini berdiri, JB berdiri bukan karena kami punya uang. No. Tapi karena Dia Bapa yang sangat besar. Kalau sampai sekarang saya masih bingung dan tercengang dari mana nggak tahu saudara. Suruh cerita nggak bisa cerita karena saya udah bingung dan lupa mungkin dari mana. Cuma satu aja, karena Tuhan. Jadi apa kekhawatiranmu? Apa yang memenjarakan hidupmu? Tuhan akan berikan yang besar. Yang kedua. Yang apa saudara? Tidak terpahami. Terpahami, kita nggak paham kok bisa ya. Tapi terjadi. Anda lihat seorang bayi, saudara lahir dengan kesempurnaan. Kok bisa ya? Punya mata 2, tangan, hidung, mulut. Kok bisa ya? Anda nggak pernah terkagum-kagumnya. Saya masih bingung saudara. Kok bisa ya bayi bisa punya paru-paru, bisa punya jantung, bisa punya lever, punya segala-galanya. Bahkan sel-sel darah, urat-urat dari mana saudara? Pabrik mana yang berikan anak bayi itu keseluruhan? Sampai rambut aja diberikan Tuhan saudara. Saya jarang menemukan bayi gundul. Ada saudara yang punya lihat bayi gundul, rambut dihiasi kan, mau sedikit mau banyak tetap ada rambut tuh bayi saudara. Heran loh, orang saya bercanda karena di dalam rahim nggak ada tukang cukur, nggak ada salon, jadi nggak seperti gunting. Tapi bagi saya Dia yang menghiasi kita dengan berdandan saudara, cantik dan ganteng dengan rambut. Nggak pernah kepikiran, tapi itulah Bapa kita saudara. Waktu kemarin saya harus PET CT saudara, kan saya harus masukin jarum infus karena nanti ada obat untuk di apa reaktif itu ya tak lupa deh. Supaya radiasi mau nggak mau mesti dimasukin obat. Dan saudara, ya dia udah dengan bahasanya, dia tahu orang-orang kanker biasanya susah. Wah, bisa ya Bu, bisa. Dapat saudara, saya bilang puji Tuhan. Tapi nggak lama kemudian, aduh Bu, pecah pembuluh darahnya di dalamnya. Nggak bisa, karena ada pendarahan. Ya udah cabut Bu ya maaf, nggak apa-apa. Tusuk 2 kali, nggak dapat juga. Dia berkata, saya bertanya temennya Bu, saya panggil temennya, boleh panggil temennya, wah dengan pede, tak, bisa, tidak, tusuk lagi, maaf ya Bu, udah kiri kanan, maaf, ya, nggak apa-apa, tusuk aja, bisa, waduh, alhamdulillah, tapi nggak lama teriak lagi, pecah Bu, di dalam pembuluh darah saya pecah, nggak boleh, karena kalau pembuluh darah obat radiasi itu masuk nggak pada salurannya itu bahaya saudara. Jadi dicabut. Berkali-kali nggak dapat, saya udah dari puji Tuhan sampai akhirnya puji Tuhan. Sakit tuh saudara, tusuk-tusuk mulu dan rasanya, perasaannya itu jadi kayak trauma gitu saudara. Kan pernah ngalami itu bukan sekali 2 kali, jadi kayaknya sedikit takut nih trauma. Akhirnya berkata, Bu, saya mau panggil teman saya lagi ya, boleh. Panggillah laki-laki yang dengan mantel baju jubah putih. Terus maaf ya Bu, dia pakai alat saudara, saya akan coba ya. Tapi bukan berarti main-main. Ini coba tapi bukan main-main. Saya sungguh-sungguh. Saya percaya Pak. Dia kasih sinar merah. Itu mungkin inframerah, saya nggak tahu. Ya kalau ada duit itu kan suka dikasih sinar tapi biru ya kelihatan. Ini merah, taruh di sini. Dan saya melihat urat saya semua kelihatan, nadinya semua kelihatan. Dalam hati saya dari tadi aja, kenapa gua ditusuk-tusuk ya? Cuman dia bilang, ini pakai lampu aja susah karena punya nadi ibu, uratnya halus banget, nggak kelihatan. Saya bilang tuh kelihatan tuh. Bukan itu Bu, ya udah dah gua nggak ngerti karena gua bukan dokter. Dia berkata, coba ya Bu, cobalah. Saya bilang pasti bisa. Saya percaya Tuhan saya tidak menyiksa saya dengan parah saudara. Tusuk.
Temennya semua suster, bisa, jangan pecah. Jadi ingat kayak si kecil kita ya, jangan pecah. Saya berkata, amin. Serulah saudara kalau saya berobat. Dan kemudian bapak itu berkata, syukur deh, nggak pecah. Sudah cepetan, berhasil. Yang saya mau bagi, waktu saya ngelihat sinar merah menerangi tubuh saya tuh terpukau sudah ngelihat badan ini kelihatan urat-urat nadi. Wih, gitu banyak saudara. Lu ruwet banget, benang aja ruwet ini. Tuhan kok nggak mumet ya ciptain Anda dengan begitu rupa, saudara. Kita nggak bisa pahamin. Saya nggak bisa pahami betul. Saya nggak mengerti dengan otak saya, dengan akal saya begitu rupa, tubuh saya begini rupa. Tapi Tuhan hebat. Apa yang kau nggak bisa pahami? Pelajaran. Amin. Waktu Aili, saudara, cucu emak, wah paling pintar sejagat. Ilah ya dia. Saya bangga banget, neneknya boleh dong saudara, bukan hanya orang tuanya. Karena saya lihat ulangannya, hasil tesnya nggak ada 95, di atas 99. Kalau 100 nggak boleh, karena itu milik Allah katanya. Jadi nggak dikasih 100, tapi 99, 98. Terus saya bilang, Li, emak dulu pinter, 3 besar di kelas. Tapi emak nggak sepinter kamu loh, Li. Ini keturunan siapa ya? Einstein-nya, Li. Ya, maka kemudian dia dapat direncanakan dapat beasiswa ke Singapura. Saya berkata, gampang lah, pasti bisa, orang pintar begini. Tapi kemudian satu hari dia ngomong sama saya, Mak, aku nggak mau Singapura. Kenapa? Enggak, aku nggak bisa tinggalin mama, karena tanpa mama aku nggak bisa hidup. Wah, dikit-dikit mama. Ri, nggak boleh, kamu harus ke Singapura biar mandiri. Enggak, Ma, aku nggak sanggup. Ya sudahlah, kalau kamu nggak mau ke Singapura, Tuhan juga tahu. Doa aja sendiri. Bener saudara, nggak diterima. Bukan karena dia bodoh saudara, tapi Tuhan tahu. Ya, sampai kita janjian sama engkongnya, pokok tiap bulan emak akan jenguk kamu di Singapura, sekalian jalan-jalan. Lah mamanya gimana, papanya? Nggak bisa saudara, dia mesti ngajar tiap hari Senin sampai Jumat jadi guru. Bisanya Sabtu doang, tapi Minggu udah harus pulang. Saya udah kasih ultimatum, mau pergi, mau jalan-jalan, mau kemana terserah, tapi Minggu harus di rumah Tuhan. Saya tiap pergi nggak pernah, kalau bisa nggak pernah tinggalin Minggu, saudara. Saya akan pilih yang Senin, pulang Jumat atau Sabtu. Kemarin di Belitung, wah kita kurang nih Ma, karena udah pulang dari Senin sampai Sabtu, kurang, mau tambah lagi nggak? Kenapa? Besok Minggu gereja libur aja, online, nggak ada online. Amin. Kenapa? Karena bagi saya dia baik, saudara. Kebaikannya yang nggak bisa saya bayar, tapi saya ingin banget tunjukin rasa syukur saya pada waktu saya di rumah Tuhan. Di situ saya bebas mengekspresikan betapa baiknya Tuhan. Luar biasa. Amin. Nah yang ketiga ini ya udah cepetan ya, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ada banyak dalam hidup kita yang tersembunyi Anda nggak tahu, saudara. Ya, kita juga sering lupa, saudara, kita bukan maha tahu, saudara. Punya sifat saudara yang memang nggak pinter banget, saudara. Ya, kita banyak hal yang nggak tahu. Masa depanmu, apa kau bisa tahu? Kapan matimu, tanggal berapa matimu, tahun berapa matimu, nggak ada yang tahu. Betul, saudara. Kapan kamu kaya, mungkin bisa diprediksi. 5 tahun ya bro, kita kerja mati-matian ya Mi, kita kumpulin duit ya Mi, beli rumah, buka usaha, mungkin kau kaya. Engkau bisa prediksi. Tapi yang namanya umur, mau sehat, mau makan obat, mau olahraga, mau anak, ini, itu, nggak ada yang bisa tahu matinya kapan. Aduh, kalau gua tahu gua mau mati besoknya hari, gua udah berdamai. Nggak ada yang tahu. Aduh, kalau tahu mati besok gua mau tobat, nggak ada yang tahu. Itu rahasia Tuhan. Tapi bagi kita, Tuhan sangat mudah memberitahu kita hal-hal yang enggak kita tahu. Ada banyak hamba-hamba Tuhan tahu umurnya sudah dekat.
kumpulin anaknya dan berkata ini buat kamu, ini buat kamu gitu. Dan kemudian dia pulang karena sudah selesai kan. Saya sudah bilang sama Pak Riki, gua nggak tahu umur gua kapan dan gua bukan mau mati buru-buru, amin. Saya mau panjang umur sampai 120, tapi kepada anak-anak saya sudah tahu warisannya. Saya sudah beritahu ini rumah ini, rumah ini, rumah ini buat ini rumah tidak boleh dijual buat usaha ini, villa nggak boleh dipapain, nanti disewain duitnya dibagi 4 karena saya punya 4 anak. Jadinya mereka sudah tahu hak mereka supaya enggak ribut nanti kalau saya sudah pulang. Teman saya dengar gitu, oh iya ya, kalau gitu gue juga mau deh tulis begitu, gue mau hibahkan hartaku kepada pembantunya. Gitu kali saudara, enggak bohong. Ya tapi kemudian saudara saya berkata, ya kita akan tahu pada waktu Tuhan panggil pulang, karena dia akan beritahu. Itu satu contoh, tapi yang lain saudara, jangan umur melulu Bu. Apa yang enggak kau tahu? Pelajaran, minta, dia beritahu. Tiba-tiba kita punya kecerdasan yang penuh. Wah ini gak ngerti, ini tiba-tiba kita kok jadi ngerti. Dari mana sih akal kita? Nyomot dari mana? Dari Tuhan. Udah gampang banget deh si ibu kalau ngomong Tuhan dan selalu Tuhan, amin. Anak saya kalau ngomong sama saya udah capek deh kalau ngomong sama mama, dikit-dikit Tuhan. Kita kalah deh kalau udah dia bilang Tuhan. Iya memang hidup saya cuma Tuhan saudara, enggak ada lain, cuma Tuhan yang hebat. Nah lanjut sedikit lagi. Ya dikatakan apa, berserulah kepadamu. Kalau bahasa Inggris memakai call me, calling ya, calling. Apa saudara? Telepon, call ya, nanti callan ya, call. Telepon Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi saudara kalau kita terkukung, terpenjara, saudara seperti ada dinding, ada tembok, Tuhan yang akan terobos buat Anda supaya Anda menjadi orang yang bebas. Dan Anda, Yeremia diberitahu 3 hal yang besar saudara, padahal dia masih terkurung. Saya punya kesimpulan, pasti Yeremia bebas. Kalau nggak dibebaskan bagaimana Tuhan kasih 3 hal? Betul saudara? Ya lu mesti terkurung deh, nggak usah tahu lah 3 hal ini. Tapi karena Tuhan akan membebaskan, melepaskan Yeremia, maka diberitahu 3 hal ini. Anda pasti akan bebas dari penjara-penjara Anda. Kekhawatiran, ketakutan, keuangan, ekonomi, masalah keluarga, apapun, sakit, penyakit, apalah, whatever yang Anda khawatirkan dan takutkan, yang memenjara hidup Anda sampai sekarang, percaya Dia akan lepaskan. Free, bebas, lepas. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Tutup Alkitab saudara, haleluya. Puji Tuhan. Kita boleh nyanyi lagu tadi yang belajar sambil kita menyiapkan perjamuan. Bagi Anda yang belum ada roti dan anggur, Anda boleh ambil